ayat 30, ayat 66 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana kalau dicocokkan dengan kondisi saat ini cocok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Dalam surah Al-Ahzab 66-68 ini, yauma tuqallabu, pada hari itu nanti di hari akhirat di neraka, tuqallabu dibolak-balik wujuh wajah mereka, dibolak-balik finnar di atas api neraka, disate dan dipanggang dibolak-balik. Sakitnya luar biasa. Ketika kondisi seperti itu, ya muluna, mereka yang tertanggal itu berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulullah. Umpama dhisik waktu hidup di dunia kita itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Enggak boleh ini. Terus mereka sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Sesungguhnya dulu waktu kami hidup di dunia, kami cuma mentaati pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, ketua-ketua kami, kepala-kepala kami. Tapi justru mereka malah menyesatkan kami dari jalan. Oleh karenanya, karena kami yang cuma mengikuti saja, sekedar mengikuti, sampai diadab seperti ini, mereka itu dengan azab 2 kali lipat. Ini contoh saat ini, ya, contoh saat ini. Kita segera, ini kan di masa-masa kampanye loh kali ini, ya, masa-masa kampanye, mendekati pemilu. Banyak nggak kira-kira orang yang nanti waktu pemilu ini kemudian mereka itu melakukan pencitraan, kemudian melakukan money politik uang, jual beli suara. Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada Bawaslu. Nah itu, kalau orang-orang kemudian mengikuti mereka, jelas kalau mereka yang jual beli suara itu pasti golongan pemimpin yang disebutkan dalam ayat ini pasti akan menipu. Saya jadi paham banyak contoh yang bisa kita renungi. Bisa kita subhanallah, contoh-contoh kecil. Dan ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat Al-Quran kalau kita sekarang hidup di zaman modern ini, yang ada kaitannya dengan sains dan teknologi lebih gampang kita pahami. Contoh Tuhan, banyak contoh. Ini subhanallah, ya, nanti kita baca. Berikutnya saya baca, tafakkara ahadus salafi marratan. Tafakkara telah bertafakkur, berpikir-pikir, ahadus salafi, salah satu salafus saleh, golongan ulama-ulama salaf, marratan suatu kali, fi masalin min amsalil Quran, dari contoh di antara contoh-contoh Al-Quran. Falam yatabayyan lahu makna. Terus ketika bertafakkur tidak ketemu maksudnya seperti apa tuh Al-Quran. Faja'ala yabki, akhirnya beliau itu nangis. Jadi merenung itu enggak ada sesuatu yang bisa diambil dari ibrah, dari apa yang dia nangis, Pak. Enggak seperti kita. Masyarakat jati ini sebenarnya moco sak guru bio soleh pahala lumayan. Betul apa itu ya? Fasu'ila ma yukika, lalu dia ditanya oleh yang lain, kenapa?
apa yang menyebabkan kamu menangis? Faqala, dia berkata, Innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Wa tilka, dan itulah al-amsal, contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran itu nadribuha linnas. Firman Allah, kami buat sebagai contoh bagi manusia. Wa ma yaqiluha illa al-alimun, dan tidak bisa memahami dari contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran itu kecuali orang yang pandai, yang cerdas, yang alim. Dalam surah Al-Ankabut ayat 43. Wa ana lam aqilun nafal falastu bi'alimin fa'abki ala dhiya'il ilmi minni. Dan aku tadi sudah membaca tapi tidak bisa mikir kalau ayat ini tidak paham aku. Falastu bi'alimin, kalau begitu saya bukan golongan orang yang ahli ilmu. Fa'abki, maka aku menangis ala dhiya'il ilmi minni, karena hilangnya ilmu daripadaku. Apa masalah? Kalau kita sekarang insya Allah baca Al-Quran dan pentingkan khatam. Tujuannya kadang-kadang yang penting khatam pahala sudah berlima. Betul, tidak salah. Tapi kalau kita mencontoh salah nasolihin lebih utama lagi. Karena kadang-kadang supaya khatam satu hari khatam itu ya. Baca Al-Quran. Tapi kalau kita mengikuti manhajnya salah nasolihin dalam baca Al-Quran lebih utama. Mohon maaf, kita kan bisa menyempatkan membaca Quran. Sekarang tidak ada Quran ya, membaca HP, ya, membaca HP. Apalagi musim seperti ini, WA masih laris ya. Ini calon ini kok ada seperti ini, calon yang seperti ini kan, diikuti terus. Kapan baca Qurannya? Nah. Saya kembali ya, salah juga. Bahwa Allah lana fil Quran, waqad dan telah Allah memberikan contoh lana kepada kita fil Quran, di dalam Al-Quran, amsilatan kasiratan, contoh-contoh permisalan-permisalan yang banyak. Minha, di antaranya masalul ladzi istawqada naran wa masalul ladzi yatqiqu bima la yasma'. Contohnya permisalan orang yang menyalakan api atau memberikan perintah kepada yang tidak bisa mendengar. Wa masalul habbatil lati ambatat sab'a sanabila. Allah memberikan contoh kalau kita bersedekah satu biji itu akan berbuah sab'a sanabil, 7. Menanam satu kalau kita sedekah itu akan berbuah 7 butir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu biji berbuah 7, dari 7 berbuah 100 bulan. Sekali kita bersedekah itu 700 digandakan. Nah, seperti ini. Wa masalul qalbil ladzi yalhas. Ya. Wa masalul qalbi wa masalul qalbil ladzi yalhas. Juga permisalannya itu anjing. Allah memberikan perumpamaan berupa anjing. Anjing itu yalhas. Yalhas itu apa? Melek. Ini yang dalam surah Al-A'raf. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmilhu alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Permisalannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu perumpamannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisahnya agar berpikir. Anjing itu digusah-gusah, kondisi panik boleh melek, atau kita tinggal melek. Ini ternyata ada ibrah ilmiah Bapak Ibu. Saat ini karena dengan kemajuan teknologi sekarang, ini pakar-pakar dari Qatar, Kuwait, dari Timur Tengah, dibimbing oleh ada sekarang mausuahnya, ensiklopedinya, ensiklopedi ilmiah untuk membahas kemujizatan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Khusus membahas ini tadi surah Al-A'raf ya, kaitannya dengan anjing melek itu, para ahli itu teliti. Anjing itu ketika bunteng, kira nonton itu di USG, ultrasonografi kan bisa kelihatan. Ternyata janin anjing itu ketika dalam kandungan itu kalau sudah agak tua terus dilahirkan, itu di dalam kandungannya babon ini melet-melet. Kenapa? Ternyata anjing itu hebat yang tidak memiliki pori-pori utuh dalam tubuhnya. Contohnya sementara cair yang ada bulunya itu tidak bisa mengeluarkan keringat, sehingga kalau dia lari kemudian kepanasan tubuhnya untuk dirinya melet sesuai dengan apa yang contohkan Al-Quran. Jadi orang yang tidak beriman itu merupakan orang yang mendustakan ayat Allah itu harus segawon.